Projo, Freddy Damanik. Selamat sore Bang Freddy. Selamat sore Mas Doni. Kabar baik Bang? Kabar baik, kabar baik. Ya, tapi kayaknya ada yang kurang baik kabarnya nih bagi mereka-mereka yang katanya meminta waktu untuk penundaan penyidikan. Menurut Anda masih terkait diskusi kita terakhir ini sebelumnya, apa sih sebenarnya yang diinginkan? Apakah mempersiapkan peluncuran buku Jokowi White Paper itu atau menurut Anda apa Bang? Ya, mereka yang paling tahu ya, tapi memang saya menduga memang sebagaimana juga teman-teman rekan-rekan publik banyak menduga memang berkaitan dengan katakanlah kejar tayang mereka ini penerbitan buku ya, sehubungan dengan penerbitan buku yang akan mereka akan lakukan. Ternyata hari ini mereka sudah launching itu, kalau katanya soft launching ya. Jadi memang menurut saya juga berkaitan dengan itu, penundaan pemeriksaan sebagai terlapor lah katakan yang mereka lakukan di Polda Metro Jaya. Apakah sudah memiliki dan membaca buku Jokowi White Paper? Belum, belum. Nanti kalau memang ada beredar di publik, boleh juga. Saya pengen baca juga itu, walaupun secara umum kita sudah bisa menduga-duga apa itu isi bukunya itu, karena semacam hanya semacam kompilasi apa yang mereka telah sampaikan kepada di publik, baik melalui media-media maupun melalui channel-channel mereka. Jadi saya juga sebetulnya berpikiran bahwa buku ini berusaha mereka gunakan sebagai katakanlah apa ya, semacam pembenaran atau legitimasi, seolah-olah mereka benar telah melakukan apa namanya, proses akademik ataupun penelitian terhadap ijazahnya Pak Jokowi, sehingga mereka menyimpulkan bahwa ijazah itu palsu. Tetapi kan eh, proses penyidikan sudah terlebih dahulu berjalan, dan sampai saat ini sudah hampir atau jangan-jangan sudah lebih 100 saksi yang diperiksa, sudah bukti-buktinya sudah ada semuanya, dan dugaan tindak pidana yang mereka lakukan juga jauh sebelum itu. Walaupun saya yakin di dalam kompilasi buku mereka ini nanti akan juga berusaha ya, seolah-olah nanti bahwa yang mereka lakukan itu jauh sebelum proses hukum ini berjalan. Kira-kira semacam dibuatlah cerita mundur kan, seperti itu. Tetapi kan sekali lagi, penyidik bukan penyidik yang abal-abal, mereka profesional, mereka bekerja berdasarkan alat-alat bukti dan akan selalu mencari alat bukti untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilaporkan tentunya. Demikian. Ya, sayang sekali sampai kita berdiskusi sekarang ini, saya belum bisa menyapa Mas Roy Suryo atau Bang Rismon Sianipar ya, Bang Freddy. Tetapi seperti yang Anda katakan tadi, apakah benar bahwa buku ini sebenarnya hanya sebagai alat untuk, dalam tanda petik mungkin propagandanya Roy Suryo dan teman-teman, sehingga jauh dari ekspektasi publik bahwa buku ini sebenarnya akan menyuguhkan lembar-lembar akademik yang kemudian menjadi bukti otentik dari kasus yang dihadapinya. Begitu ya Bang ya? Ya, saya melihatnya seperti itu. Lebih kepada propaganda ke Hmm, publik. Ya, lebih kepada berusaha seolah-olah narasi yang mereka bangun selama ini berusaha dibenarkan ya melalui buku yang mereka launching ini. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa saya tidak yakin, karena publik juga sudah melihat, sudah mendengar apa yang mereka sampaikan, dan kalau ini memang benar semacam kompilasi, artinya itu juga. Misalnya ya, misalnya saya sudah pernah mengatakan juga kepada mereka, misalnya ini kan mereka seolah-olah dalam buku ini proses penelitian terhadap ijazah Pak Jokowi.
Misalnya itu berbicara tentang, walaupun ini teknis, tapi saya juga telah mendengar ya dari katakanlah ahli-ahli yang juga paham tentang ini. Saya sebut saja misalnya Joshua Sinambela. Nah, Ya. misalnya berbicara tentang Times New Roman, begitu banyak skripsi-skripsi tahun 80-an ya di UGM itu, hampir dari seluruh fakultas bahwa memang sama ya secara secara huruf ya hampir sama atau sama dengan skripsinya Pak Jokowi. Kemudian mereka sering mengatakan misalnya itu apa namanya lembar pengesahan. Demikian juga banyak sekali skripsi-skripsi tahun 80-an yang ada mungkin ratusan dari berbagai fakultas yang memang tidak ada lembar pengesahannya, ada juga yang lengkap tanda tangan lembar pengesahannya, ada juga yang tidak ditandatangani. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini lagi misalnya apa namanya ijazah ya mereka selalu menyampaikan bahwa apa namanya itu layer-layernya itu eh, apa tidak jaraknya itu tidak sama dengan apa namanya ijazah lain ya itu juga sudah dijawab oleh ahli-ahli memang walaupun cetakannya sama, kertasnya sama, tintanya sama, akan selalu ada perbedaan walaupun sedikit. Ya, itulah namanya makanya dikatakan identik. Yang penting adalah makanya itu sesama ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga yang sama dalam hal ini UGM itu diperiksa. Kemudian apakah benar kertasnya sama? Apa benar misalnya tulisannya itu huruf-hurufnya sama? Apa benar misalnya itu dikeluarkan pada waktu yang sama walaupun hanya berbeda sedikit layer, itulah yang namanya identik. Dan itu banyak yang seperti itu. Jadi saya rasa hanya seputar-seputar itu saja. Ya, seputar-seputar itu saja hanya sekali lagi mereka berusaha membangun narasi bahwa ini merupakan sebuah penelitian, ini merupakan sebuah proses akademik. Sehingga di publik terbangun wacana bahwa mereka tidak bisa dipidana. Saya rasa tujuan mereka di situ. Itu upaya membangun narasi, membangun opini publik bahwa ini merupakan hasil penelitian akademik. Tapi menurut Anda ini bukan sama sekali penelitian akademik, begitu ya Bang? Bukan, karena yang mereka lakukan, tidak ada di situ metode-metode penelitian seperti yang dilakukan oleh peneliti-peneliti kampus. Kemudian juga ya cara-cara yang mereka lakukan, mereka itu jelas memfitnah ya. Pertama sumber ya sourcesnya bahan yang mereka teliti itu tidak jelas dari medsos. Bagaimana kemudian bisa dia menyimpulkan bahwa ijazah itu asli kan demikian. Kemudian juga ya tidak ada ya coba lihat penelitian-penelitian dimanapun ya tidak ada seperti kesimpulan mereka itu kesimpulan setelah kami analisa dari ini maka ijazah Pak Jokowi sekian ribu persen palsu. Nah, tidak ada penelitian yang seperti itu. Kan? Jadi publik tidak bisa dibodohi. Kemudian juga penyidik telah melakukan pemeriksaan tentunya terhadap ahli-ahli yang berkompeten di bidang itu. Misalnya dari BRIN, ya ahli-ahli digital forensik lainnya, ya kemudian juga tentu dari pers, sehingga saya lihat memang penyidik dalam melakukan proses ini sangat profesional dan sangat hati-hati karena mereka tidak mau nanti sedikit celah apapun yang bisa dimanfaatkan oleh Rosuryo dan kawan-kawan ini. Demikian. Atau justru Bang Freddy, justru sebenarnya Mas Roy dan teman-temannya ini sangat paham betul, mereka mahfum bahwa bagi sebagian masyarakat kita, kebohongan, tanda petik ya, kebohongan sekalipun kalau disampaikan dengan penuh keyakinan, diulang-ulang, dianggap sebagai sebuah kebenaran, lama-lama versi mereka akan membangun opini seperti itu. Komentar Anda? Ya, justru itu. Itulah yang selalu kita sampaikan.
Mereka berusaha membangun ini kita bilang ya sekarang ini istilahnya post truth itu ya Yes. kebohongan yang terus diulang-ulang ya tetapi itulah yang dilakukan oleh Pak Jokowi telah melaporkan ini sehingga proses penyidikan berjalan. Nah proses penyidikan itulah yang bisa menjawab nanti ini ya proses penyidikan itu yang bisa menjawab bahwa memang ini adalah post truth kebohongan yang terus dibangun. Memang dimainkan ya, Kenapa dimainkan Bang Freddy untuk mereka terus membangun post-truth? Apakah mereka sudah tidak confident dengan real truth? ya pertama memang seperti yang sudah Pak Jokowi juga sampaikan, pertama memang mereka punya kepentingan memang menyerang ya, menyerang Pak Jokowi ya, terus-menerus mendelegitimasi. Yang kedua mungkin saya lihat juga di sini ada semacam kesombongan apa ya, kesombongan intelektual oleh orang-orang yang mengaku doktor-doktor ini ya. Nah, mereka terjebak di situ. Sudah terlanjur terjebak ya. Kemudian ya terpaksa mereka harus konsisten di situ, harus konsisten di situ. Nah, ini upaya terakhir menerbitkan buku yang berupaya membangun narasi di publik bahwa benar ini adalah proses akademik ataupun penelitian yang tidak bisa dipidana. Saya rasa begitu. Jadi ini sebenarnya adalah upaya buying time, mengulur waktu, atau sekaligus membeli dalam tanda petik dukungan publik karena mereka sebenarnya juga sudah yakin akan berhadapan dengan konsekuensi hukum, begitu? Ya, ya, persis seperti itu. Ya, ini memang buying time agar mereka siap beriringan dengan terbitnya atau launchingnya buku ini, beriringan dengan mereka mainkan kembali narasi di publik, mereka kuatkan narasi mereka selama ini dengan launching buku ini, agar itu nanti yang mereka sampaikan ketika sudah di launching, mereka akan sampaikan itu tentunya di penyidik bahwa ini adalah penelitian, ini adalah proses akademik. Tetapi saya sampaikan sekali lagi bahwa penyidik sudah mempunyai bukti, ya, penyidik sudah banyak sekali alat bukti dan saksi-saksi yang diperiksa, sehingga mereka saya yakin betul tanda petik tidak bisa membohongin penyidik, termasuk juga publik. Oke lah, ada sekian persen yang mereka bisa membuat publik ini ragu atau sedikit yakin atau bahkan yakin, tetapi lebih banyak yang tidak percaya memang dengan narasi yang mereka bangunin. Tetapi mereka harus tetap konsisten sampai saya rasa sampai ini divonis juga mereka akan terus konsisten memainkan itu. Lihat saja itu. Saya kasih contoh misalnya si Gus Nur itu ya sebegitu keluar dia kembali teriak-teriak ya teriak-teriak bahwa jajah Pak Jokowi palsu, padahal dia ya saya tahu persis, saya mengikuti juga banyak juga kesaksian yang menyatakan bahwa proses persidangan yang dilakukan terhadap Gus Nur itu sudah sangat profesional. Saksi-saksi semua dihadirkan dari sekolah-sekolah, dari teman-teman. Ya, semua itu menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi memang ada dan asli dan benar sekolah di situ. Tapi kembali dia membangun terus narasi-narasi seperti itu. Saya rasa ini sama, polanya sama lah ya. Saya demikian. Oke.